Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar pemirsa? Sehat-sehat selalu ya. Bersama saya Tiara Tisna, kita ketemu di program Dua Sofa. Ngobrol santai, berbagi cerita maupun pengalaman dengan pribadi terpilih tentang berbagai hal yang semoga bisa menambah wawasan kita. Selain itu, semoga bisa jadi ajang silaturahmi antar kita yang insya Allah akan memperpanjang usia dan menambah rezeki. Amin. Di episode kali ini, Dua Sofa hadir mengusung tema Ramadan and Me. Momen buat berbagi cerita, pengalaman, kenangan, ataupun kesan apapun seputar bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh berkah. Dan sudah hadir bersama saya, salah satu pribadi yang terpilih yang saya kenal dengan nama Panda Potan Rambe, atau yang lebih populer dipanggil Bang Potan. Assalamualaikum Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang? Sehat, aman dan berkah. Alhamdulillah, sudah jauh-jauh di sini. Terima kasih ya, Bang ya. Ya, sama-sama. Boleh ya, kalau ini kita akan berbagi cerita tentang Abang. Oh, boleh. Apapun Abang boleh? Boleh. Abang mau cerita semuanya? Semuanya. Oke. Yang bermanfaat. Amin. Bang, biar kita nih, saya, Abang, dan juga pemirsa semuanya lebih kenal dan lebih akrab. Boleh dong Abang share. Abang share diri Abang sendiri. Siapa sih Abang Potan ini? Oh, oke. Terima kasih Mbak Tisna. Ya. Saya senang nih dipanggil berbagi. Karena saya kira di sisa usia umur saya yang 63 tahun ini. Oh, wow. Saya mau berbagi karena saya masih merasa dosa saya masih banyak. Saya sendiri itu orang berasal dari Tapanuli. Saya orang Batak, pokoknya begitulah. Batak, tapi bangga-bangganya saya orang Batak, saya lebih bangga saya menjadi orang Indonesia. Ya. Saya dilahirkan di Tasikmalaya. Tasikmalaya dekat dari Jawa Barat ya. Di situ saya pulang, bapak saya pulang lagi ke Medan. Saya dibesarkan di kota Tanjung Balai, habis itu saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya SD, SMP, SMA. Betulnya SD saya, maaf buat teman-teman bisa semua, mungkin jarang mendengar itu. SD saya namanya Escuela República de México. Tahun berapa itu Abang? SD saya tahun 71, tamat tahun 72 saya. Nah, belum lahir Bang. Tahun saya di Jakarta di Escuela República de México. SMP saya SMP 13 di Jakarta, SMA saya SMA 6. Kuliah saya pernah kuliah di ISIP 1,5 tahun. Karena yang lulus itu saya cuma 1 mata kuliah. Karena kebetulan yayasan itu milik saudara saya, jadi saudara malah saya seenaknya, ternyata tetap saya cuma lulus 1. Untungnya lulus agama. Kalau agama nggak lulus saya nggak ngerti. Ya. Di situ saya sekolah lagi, daftar ke UNS. Alhamdulillah diterima. Tahun 80 saya terima di UNS, S1 saya di sana, selesai 86, habis itu saya kerja di entertainment, kelompok kami, ASL Production, Eyesight dan Tekan, adalah salah satu yang pertama membawa band-band Filipina untuk main di diskotik atau di pub di Indonesia itu. Saya di sana bergabung. Setelah bergabung di situ, 2 tahun kemudian saya diminta bergabung di radio IBS FM Surabaya. Karena saya sampai tahun 89, tahun 90 saya gabung lagi ke radio S103 Hyperia FM. Di situ saya jadi GM-nya. Terus kebetulan saya juga dulu punya sekolah DJ. Wow. Ya, tapi bangkrut. Bangkrutnya kenapa? Waktu ada krisis moneter. 98 berarti. 98. Bangkrut. Terus 99, 98, 9 sampai 2000 saya ngelola diskotik, Candy Diskotik di Elmi Hotel di Surabaya. Surabaya lagi. Tahun 2001 saya menikah. Oh, dalam umur 41 tahun. Setelah itu saya memutuskan untuk jadi dosen. Saya sekolah lagi S2 umur 42 tahun di UNS. Ambil komunikasi. Umur 42 Kalau tahun. tadi S1-nya apa, Bang? Administrasi negara. Administrasi negara. Ya. Terus ambil S2-nya? S2 komunikasi tahun 2002. Selesai 2004,
Terus saya dipercaya dosen tamu di UNS, di Paramadina, di UNS Solo, di UIN Sunan Kalijaga, saya juga di sana 3 tahun. Dan saya juga ikut mendirikan, saya termasuk tim Satgas, terima kasih untuk Satya Wacana. Prodi Ilmu Komunikasi di sana, saya tim Satgas untuk mendirikannya. Masya Allah. Terus, terakhir saya ke Jogja, Universitas Respati Yogyakarta, mendirikan fakultas. Saya dipanggil di sana untuk mendirikan komunikasi. 2 tahun saya di situ jadi Kaprodi. Terus tahun ketiga, saya jadi dekan 2 kali sampai tahun 2017. Setelah itu sampai 2017. Setelah saya dekan 2 kali karena peraturan di tempat kami tidak boleh ketiga, saya sekolah dan saya sekarang dari 2016 sampai sekarang tuh belum selesai nih. Mohon teman-teman doain. Amin. Saya ngambil S3 nih di FISIP UNS komunikasi. Terus saya juga kebetulan sekarang ketua alumni FISIP sampai tahun 2024 FISIP UNS. Dan kebetulan juga saya sekarang Dewan Penasehat di pengusaha IKA UNS. Jadi itu, dan saya bangga tinggal di kota Solo. Ya pemirsa, saya menemukan semuanya ada di Solo. Dan semoga sampai akhir hidup saya tetap di Solo. Bang, ya. Boleh tahu dulu nggak Bang? Ya boleh ya. Karena Bang suka nih katanya bangga dengan kota Solo. Yang ada di kepala Abang itu apa? Nah, ini yang ada di kepala saya ini semacam kalau orang Solo bilang belangkon, tapi ini saya pakai ini dari Batak, ikat kepala aja, namanya sortali. Jadi buktikan kalau saya dari Batak. Oh, jadi bukti tetap cinta sama Batak ya, Batak, tapi saya juga cinta sama Solo. Di Solo saya dapat cinta, saya dapat juga, alhamdulillah saya dapat dari KRT dari Keraton. Ya, saya dapat, dan saya juga terima kasih buat PTI Solo. Saya merasa bangga juga, senang, terima kasih buat putra putri Solo, Bunda Febri, boleh ya, Tim? Saya dipercaya untuk juri waktu itu, putra putri Solo, dan terima kasih juga buat Bunda Ira. Saya berapa kali dari SIPA, saya juga sering untuk memberikan istilahnya pembekalan. Kenapa saya itu mau ya? Karena saya cinta Solo ini. Putra putri Solo itu nggak boleh mati, SIPA itu nggak boleh mati. Semua kebudayaan pokoknya nggak boleh mati. Nah, jadi itu saya senang, dan saya lebih senang lagi di Solo wedangannya, budaya wedangannya. Ya, itu saya sangat amat senang. Dan wedangan itu saya kira jangan sampai mati, karena kalau wedangan mati, kita makan apa ya Bang? Selain makan apa, yang paling susah lagi kita nggak punya rasa. Kok bisa nggak punya rasa? Nggak punya rasa. Kita nggak pernah lagi ngomong sama orang. Rasa kalah, rasa ini, semuanya sekarang beli lewat gosen. Oh iya. Jadi untuk komunikasi pun, saya orang komunikasi, saya takut nih, komunikasi ini suatu saat lama-lama hilang. Iya. Dan etika jadi juga dalam tanda kutip bisa hilang. Iya. Karena kita nggak pernah interaksi. Iya, nggak pernah interaksi. Langsung, ya? Iya. Kita nggak pernah kalah. Iya. Kan kalau di wedangan itu kita ngotot-ngototan atau apa semua. Ya, itu yang buat saya cinta Solo. Budaya itu memang indah ya Bang ya? Wah, budaya itu indah. Mau dari Indonesia itu kan yang dari ujung timur sampai ujung barat itu semua budayanya itu, ya Allah, Masya Allah, indah luar biasa. Istri saya 1 sampai akhir. Amin. Dan anak saya 2. Bang Potan, terima kasih untuk perkenalan dirinya. Yang bikin sampai detil gitu ya Bang ya. Ya Allah, Abang masih ingat ya? Masih ingat per satu-satu gitu, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Di sini, di sana, semuanya masih ingat gitu. Luar biasa banget. Saya ingatnya, ini mau berbagi juga pesan dari orang tua saya almarhum. Saya setiap malam itu sebelum tidur, mulai dari kecil, saya selalu mengingat kesalahan saya. Jadi hari ini saya berbuat apa yang salah, selalu saya ingat. Biar apa? Biar apa? Supaya kita juga bisa merasa apa yang kita berbuat tadi. Kadang-kadang kan saya ngomong sama Mbak Tisna atau Mas Jojo gitu. Kalian masih muda, sebetulnya yang kalian bilang itu benar, tapi saya nggak mau kalah gitu lah. Itu kan banyak kayak gitu, apalagi orang tua. Nah,
Jadi itu saya ingat, waduh tadi saya salah nih, sebetulnya Mbak Tina maksud ini benar, tapi kenapa saya ngotot? Nah, itu ternyata membuat juga ingatan saya, tapi saya tidak bisa terangkan secara ini ya, tapi ingatan saya bisa lebih Detail ya, Bang? lebih detail. Sekarang saya mau tanya, Mbak boleh coba saya. 34 gubernur di Indonesia, saya tahu semua namanya. Mbak boleh tes. Ini Gubernur. sekarang? Sekarang. Mbak tes saya. Saya nggak buat contekannya, Nggak buat Abang. Dari mana contekannya. saya bisa tahu gubernurnya, Abang? Gubernurnya saya tahu gubernur Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah ya gampang. Siapa Abang gubernur Jawa Pak Tengah? Ganjar, ya kan? Gubernur mana lagi ya? Mana? Gubernur Oh, Jawa Barat ya, udah jelas sesama dosen. Pak Ridwan Kamil. Kok bisa Abang bisa ngapalin semuanya? Nah, setiap malam saya juga berusaha untuk mengingat. Jadi Belajar mengingat kan? kesalahan saya, terus saya mengingat-ingat sesuatu untuk ini tes saya. Jadi habis saya mau, oh iya kesalahan saya apa ya? Terus saya habis mengingat kesalahan saya mesti mengingat supaya ini saya nggak ini gubernur. Iya. Terus negara bagian Amerika 50 tuh. Jadi mulai dari Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas. Itu nanti itu bisa. Terus negara di Asia. Itu cuma hanya untuk ingat. Abang belajar dari mana? Saya dapat dari orang tua saya. Dan orang tua saya mengatakan, kamu juga mengingat dan membaca. Sekarang berkaitan sama memori dulu nih, Bang. Ya. Kan memori Abang bagus banget. Berarti kalau kita ngomongin masalah memori, Abang juga masih ingat dong memori tentang Ramadan yang tahun-tahun kemarin, yang dari kemarin gitu ya, dari tahun-tahun lalu. Apa sih yang kebayang di pikiran Abang nih kalau dengar kata Ramadan? Nah, kalau ini saya ya, di periode sebelum saya nikah, Ramadan itu di periode saya habis nih bisnis saya nih. Kok bisa? Diskotik dulu tutup. Ya, 1 bulan. Oh, selama Ramadan. Selama Ramadan. Terus di radio dulu kami keluar lagi tambahan itu untuk acara siaran pagi. Dulu kan sampai jam 12. Iya. Jaraknya 24 jam. Iya. Kami mesti kasih tambahan biaya, kami mesti tambahan apa namanya tuh makan sahur. Nah, itu terus mesti nyari juga kerja semakin banyak. Karena kan itu biasa kuis tuh. Tapi alhamdulillah kuis kami nggak ada seperti kuis-kuis sekarang yang gampang ditebak. Ibu kota Indonesia apa? Jakarta, Bogor, Bandung ya. Dulu nggak ada. Ya. Nah, kalau dulu sebelum kerja itu pikiran saya ke situ. Tapi waktu saya sekolah, zamannya saya sekolah gitu di SMA, yang saya pikirkan Ramadan itu terus terang dulu bukan mensucikan diri gitu. Yang saya pikirkan dulu, wah ini makannya enak nih, sahur enak, bukannya puasanya enak. Dan bagi saya juga dulu berpuasa itu, apalagi mau sedang berpuasa itu, saya sudah mempersiapkan diri untuk ketemu keluarga saya di Lebaran. Pada saat Lebaran. Ya. Itu yang saya ingat. Dan bermain waktu saya di kampung di Tanjung Balai Asahan namanya. Di sana setiap ada bulan puasa tuh kami main boleh sampai malam. Semua orang tua itu main umpet-umpetan, terus pasang meriam. Kalau di sini apa namanya meriam bambu itu ya? Long bumbung. Di sana namanya meriam bambu. Maksudnya gitu. Nah, jadi kalau waktu masih SD gitu ya saya ingat puasa itu hanya keceriaan bagi saya. Puasa keceriaan. Iya, padahal tadi waktu kerja dikatakan itu menjadi susah. Kesusahan gitu. Iya. Terus habis itu? Habis itu setelah saya menikah, itu puasa itu bagi saya sekarang ya. Alhamdulillah saya merasa senang aja di sini kesempatan saya nih untuk membersihkan. Iya. Membersihkan yang lalu-lalu dan saya yakin masih berat membersihkan itu. Tapi ya saya lakukan dan alhamdulillah saya nggak pernah dalam arti kalaupun saya tidak puasa saya kena sakit. Tapi tidak pernah lagi mencari-cari alasan dulu keringatan sedikit aja minum. Sekarang sudah enggak. Dan kadang-kadang saya kalau sakitnya masih ringan-ringan aja saya tetap puasa. Dari kapan Abang mulai puasa? Dari usia berapa Abang mulai puasa? Kalau puasa sih dari kecil puasa. Dari kecil puasa? Cuman puasa yang baru saya nikmatin itu ya setelah
tahun 99 kan. Berarti ada sesuatunya nanti ya Bang ya. Ceritain ya Bang ya. Ya. Ada saya sesuatunya ceritakan. kenapa sih di tahun 1998 sejak saat itu sampai sekarang, kenapa sih ada yang sesuatu yang bikin Abang puasa itu dinikmati gitu? Iya. Puasa itu enak gitu. Harus puasa yang beneran gitu. Iya. Iya. Oke. Ceritanya agak nanti dulu. Iya. Karena kita sekarang ngomongin masalah memori dulu, boleh ya Iya, Bang ya? boleh. Nah, sekarang tadi kan Abang sudah cerita masalah masa kecil gitu Iya. ya. Masa kecil Ramadan yang nggak enaknya, katanya Ramadan itu nggak enak Iya. gitu. Nah, berarti ada sesuatu yang dikangenin sama Abang gitu. Atau nggak dikangenin sama Abang selama bulan Ramadan. Yang sekarang ya, untuk sekarang. Iya, yang kemarin-kemarinannya itu, apa sih yang dikangenin selama Ramadan dan apa sih yang nggak dikangenin selama Ramadan yang lalu itu? Yang lalu. Kalau dulu itu kumpul-kumpul. Nah, kumpul, bisa main waktu kecil ya, bisa main-main sama teman, terus orang tua lebih membebaskan. Mau jam berapa, sakarepmu lah kalau istilah sekarang gitu kan, main. Nah, tapi dulu waktu kecil itu yang saya baru sadar gitu, saya gua berbohong, kadang-kadang saya haus minum, tapi nggak punya, sama orang tua tetap puasa. Ketahuan nggak sama orang tua? Pada akhirnya ya ketahuan. Karena kami di sistem budaya kami ada namanya Lebaran pertama, namanya itu Makkobar. Di Lebaran pertama itu dari anak yang mulai ngomong, bisa ngomong sampai ke situ, boleh mengkritik dan boleh mengakui dosanya. Oh, itu di hari Lebaran? Itu memang... Itu dari adat Tapanuli, Makkobar namanya. Oh, adat Tapanuli, bukan adat yang hanya di keluarga Abang? Bukan, itu dari Tapanuli. Semua orang Tapanuli, kalau kami yang Muslim, di situ ada. Oh, Nah, yang Kristiani juga setahu saya ada. Jadi di situ kami serba, saya minta maaf ya, maaf Pak, karena saya berbohong nih. Terus saya juga bisa ngeritik orang tua saya. Dan orang tua juga bisa ngeritik anak. Jadi kamu jangan begini. Dan nanti baru terakhirnya kita maaf. Kita minta maaf. Oh, itu tradisi Lebaran? Itu tradisi Lebaran dan saya kebetulan istri saya Jawa, tapi itu tetap saya terapkan ke anak-anak saya. Itu yang paling dikangenin sama Abang? Yes. Selama bulan Ramadan? Iya. Kalau nggak dikangenin Bang? Kalau yang nggak dikangenin, kalau sekarang nih. Iya. Yang nggak dikangenin, iya. Nggak ada. Nggak ada. Berarti emang Ramadan itu emang ngangenin ya Bang ya? Ngangenin. Bang Potan, punya cerita apa yang paling seru di bulan Ramadan selama ini? Ada cerita seru yang paling membekas banget nggak di hati Abang itu apa gitu? Ada, tapi tentang kawan saya gitu, si A. Dia ngakunya apa, agama mau puasa. Dia Islam. Tapi kadang-kadang banyak sok tahunya. Ternyata saya kira dia benar-benar ini. Tentu saja dia bilang, Bang Potan, kita nanti malam buka di Hotel A gitu. Dajalnya enak gitu. Apanya? Dajalnya. Dajal. Apanya ini? Ternyata masuknya takjil. Jadi itu saya kalau tiap puasa kalau makan di hotel, saya ingat teman saya tuh. Moga-moga lapang kuburnya, dia udah duit saya. Oh, jadi amin. Dia selalu, loh, kok kau bisa takjil, kau bilang dajal. Nah itu saya selalu ingat itu, apalagi kalau puasa kan kadang-kadang kalau ada rezeki melimpah gitu, ada rezeki agak berlebih gitu, ajak anak-anak makan, kita buka puasa bersama atau diundang, pasti saya ingat itu aja berkesan buat saya. Abang, tadi kan ngomongin Ramadan yang lucu, komikalnya gitu ya, itu kan Ramadan dan takjil yang tadi salah itu tadi ya. Itu kalau yang lucu-lucuannya. Kalau yang spiritual ada nggak sih Bang pengalaman spiritual Ramadannya? Ya, pengalaman spiritual Ramadan setelah saya tahun 2000 ke atas ya di sini, ya selalu saya saya juga kadang-kadang, wah ini kena kekuatan ini ya, kekuatan bulan Ramadan. Yang saya merasa kalau di bulan Ramadan itu sholat saya lebih khusyuk. Jadi umpamanya contohnya begini, kalau di hari biasa sebetulnya nggak boleh kayak gitu. Tapi yang saya alamin begitu saya cerita kan. Iya. Kalau di puasa gitu, Allahu Akbar, saya baca itu sholat, saya bisa khusyuk. Tapi kalau di hari biasa, Allahu Akbar, wah itu dari Mbak Tisna, Mas Jojo, aku janjian nih mau wawancara. Ada aja gitu loh. Tapi saya tahu emang iblis itu
ya memang berusak dari kayak gitu karena dia tahu sholat itu tiang agama. Iya. Gua hancurin nih kata iblis. Nah, Iya. saya juga kadang-kadang, tapi kalau bulan puasa saya lebih, kok bisa lebih itu ya? Mungkin saya menganggap bulan puasa ini suci, ya nggak boleh gitu juga. Mestinya kan semua bulan itu suci ya. Nah, Iya, Bang. tapi saya itu spiritual saya kalau sholat tuh kayaknya lebih asik, apalagi itu sholatnya yang malam. Oh, Wah. salat malamnya nggak bolong, Bang. Alhamdulillah sih jarang, kalaupun bolong itu pasti ada alasan yang kuat. Abang, kan kalau masalah sholat, tadi kan waktu puasa, dari kecil saya puasa gitu. Kalau masalah sholat nih, Iya. dari kecil juga? 5 Enggak. waktu terus, Bang? Enggak, dari kecil. Jadi Ceritain saya dong, juga Bang. nggak enak juga gitu loh. Bapak ibu saya orang yang baik, saya disuruh ngaji. Tapi bapak ibu saya punya anak 6. Abang nomor? Nomor 1. Oke. Nah, saya ngaji apa semua. Tapi nggak tahu ya. Jarang sholatnya. Jadi dulu saya sholat itu karena ketakutan. Ada bapak, ibu sholat. Iya. Udah. Nah, jarang gitu. Terus yang baru saya sholat rutin itu, ya tadi itu yang saya itu setelah tabrakan juga. Jadi saya merasa di luar kita tuh ada ini, dan ada satu cerita tentang ini di luar Ramadan ini waktu saya naik haji. Suatu saat saya naik haji, begitu naik haji, saya pertama naik haji, tiap sholat itu di Madinah, di Nabawi sama di Mekah, ya, di Masjidil Haram, tiap saya sholat tuh di sebelah saya itu orang cacat. Kalau nggak orang cacat, orang tua. Setiap kali sholat. Terus saya mikir nih kenapa sih? Nah, ternyata agama itu juga kita mesti juga kan mungkin tidak langsung dikasih, tapi kita kan mesti berpikir. Gila ya. Akhirnya saya berpikir dia cacat aja sholat. Mau mati udah tua-tua gitu sholat, kok saya tidak selama ini? Abang bilang saya 0 rupiah pergi haji. Iya. Boleh tahu nggak? Kok bisa 0 rupiah? Tiba-tiba ada seseorang yang membayarkan saya tanpa saya tahu. Mau tahu siapa? Itu yang membayar itu tanpa setahu saya adalah ibunda saya almarhum. Masya Allah. Padahal waktu ibu saya itu udah sakit, udah apa gitu ya. Dia bayar, saya tidak tahu. Cuma tiba-tiba adik saya, bang kita naik haji. Tuh ini dari mana? Udahlah. Itu saya ke Jakarta, suntik apa tuh? Meningitis ya? Iya. Suntik. Vaksin. Nah, vaksin. Ini dari mana uangnya? Adik saya belum ngomong. Udahlah, kata berangkat. Tapi saya sebetulnya sudah curiga ini apa ibu saya. Cuma ibu saya waktu itu, saya mau nanya nggak enak juga. Nah, itu sudah. Setelah itu saya tahu pas setelah pulang. Dan itu bagi saya, ya dia nggak ngomong. Itu kan, ya ibu saya ngasih ke saya juga nggak tahu. Iya. Gitu. Oke. Gitu. Kalau haji dengan kecelakaan itu tadi yang jadi turning point-nya abang, bareng-bareng emang waktunya bang? Enggak, duluan tabrakan itu. Oh, duluan tabrakannya, baru waktu abang berangkat haji dengan kejadian-kejadian itu yang bikin abang merasa lebih harus mendekatkan diri lagi ke Allah gitu ya. Apalagi setelah saya berkeluarga, istri saya kebetulan yang agamanya bagus. Waduh, ini saya sudah untung banget ini. Emang beda sama abang, beda banget. Beda banget sama abang. Beda lah. Bedanya apa bang? Ya bedanya saya kan itu tadi tanda kutip. Biar abang cerita nih bedanya apa nih? Bedanya dia dari keluarga yang baik. Keluarga saya juga baik. Ya. Tapi dia dari lingkungan yang baik. Nah, saya lingkungannya dulu agak kurang baik. Nah, siapa? Bukan lingkungan yang kurang baik. Saya yang nggak baik juga. Mestinya kalau lingkungan saya semana apapun, ya saya tetap saya kan. Ya. Tapi ternyata saya kepengaruh. Jadi saya nggak bisa jalan lingkungan, ya salah saya juga. Cuma memang benar, kalau bisa kan, saya nggak tahu di mana itu ada kata-kata yang mengatakan begini. Salah satu supaya kita kalau mau jadi orang itu, yang di lingkungan yang benar, mainlah sama Mbak Tisna. Main apa Mas Jojo itu kan lingkungan gitu kan. Iya. Jadi main di lingkungan benar. Nah jadi ya itu tadi yang saya bilang lingkungan kurang baik.
Ditambah saya kok ngikut, udah tahu itu kurang baik, kenapa saya ngikut? Bisa dibilang tadi kamu adalah teman kamu gitu ya. Kamu bisa dilihat dari teman-teman kamu. Iya. Gitu. Itu salah satunya tadi kayak gitu. Salah satunya. Mestinya kan saya nggak perlu kayak gitu kan. Iya. Pas menjalani ibadah Ramadan nih, pasti kan ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah. Kan kita mungkin tadi ya Bang, waktu sholat jadi lebih khusyuk atau apa gitu. Nah, selain itu ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan Abang yang harus berubah di bulan Ramadan ini? Ya ngomong saya, kan ngomong ini kadang-kadang ngawur Pak. Ngawur dalam tanda kutip. Pamannya, kau apa kau? Jadi lebih agak kasar, terus kadang-kadang ya namanya ya gibah itu ya. Gibah itu kan ada gibah politik, gibah entertainment, gibah ekonomi, bagaimana tuh. Kayaknya kalau puasa tuh lebih terkunci itu. Jadi paham ya kalau tentang gibah. Gibah itu ngomongin orang, entah ngomongin politik ya Bang, entah ngomongin politik, entah ngomongin apa. Jadi gibah adalah ngomongin orang. Ya, apalagi aku sudah ngerti, apalagi nanti gibah yang paling top di bulan puasa ini kan murah banget. Itu bukan jadi bakal omongan, sekarang aja itu omongan itu nggak habis-habis. Kalau kita ikutin, akhirnya kan jadi yang aneh-aneh omongannya. Abang, apa yang paling Abang pengen lakukan waktu menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini? Saya ingin sekali puasa saya itu yang saya lakukan ini benar-benar itu tadi sholat saya bisa lebih khusyuk, terus omongan saya bisa lebih dikunci. Nah, terus ya itu yang saya pengen lakukan sebetulnya. Nah, terus apalagi ya, saya kira cuma itu deh, Mbak. Ya saya berusaha untuk yang terbaik. Nah, terbaik itu ya menjaga kesehatan yang baik. Terus saya ngomong, jangan ngomong sembarangan. Nah, saya yang dilakukan itu pokoknya ingin dapat pahala. Sebetulnya sih nggak boleh ngomong gitu. Ya, sebetulnya itulah. Ingin dalam sisa hidup ini, saya masih bisa lah moga-moga. Saya tahun 63. Ya moga-moga nggak ada halangan apa-apa. Jadi saya bisa menjalankan yang saya inginkan, menjalankan puasa dengan baik. Abang pengennya itu berlangsung hanya di bulan Ramadan atau sesudah Ramadan itu juga terus-terusan begitu? Pengennya sih seterusnya, tapi biasanya setelah Ramadan itu saya jujur, saya bukan orang yang gitu ya. Kadang-kadang setelah Ramadan gitu keluar lagi yang jahil-jahil gitu ya. Nah, tapi ini moga-moga bisa. Amin. Ya. Soalnya kan kadang-kadang ya agama itu sebetulnya enak kok, tapi jangan digampangin. Ya. Semua agama saya kira. Dan agama itu ya dijalankan dengan baik dan kita nggak usah ngurusin agama orang lain. Ya, kenapa? Kita urus diri kita sendiri dulu lah. Emang sudah tercipta berapa macam agama. Nah, jadi saya kira itu aja. Pengen jalan yang baik. Terus ya itu tadi lah, berbuat baik lah, Mbak. Bisa bermanfaat lebih untuk orang lain ya? Iya, untuk orang lain. Katanya kan pahala itu MLM. Iya. Jadi kalau saya sekarang ngomong ternyata bagus nih. Itu kan beranak terus, iya kata Bang Potan gini, bagus pahala. Tapi kalau omongan saya jelek, kata Bang Potan jelek, itu jelek. MLM juga. Dosa juga. Kena dosa banyak juga gitu. Oke. Abang, ngomongin Ramadan tahun ini, ada nggak makanan favorit Abang di bulan Ramadan? Oh, kalau makanan favorit saya di bulan Ramadan itu adalah ya wedangan? Itu jarang. Bukan wedangan ya? Daun ubi tumbuk. Itu khas dari kami. Sama ikan teri Medan. Oke. Jadi itu yang saya rindukan. Tapi karena ibu saya sudah almarhum, istri saya juga lagi belajar nih membuat daun ubi ini. Tapi kalau ikan teri sih dia sudah bisa. Sudah jago ya? Sudah jago. Daun ubi ini moga-moga itu aja yang saya bagus. Sama takjil. Takjilnya apa? Takjil yang paling senang. Sebetulnya kan takjil itu semua serba manis nih. Iya. Padahal kita kan yang tua-tua nih kurangin ya. Dilarang gitu ya Bang. Saya paling senang itu buka puasa itu adalah pisang goreng dan onde-onde itu apa namanya tuh? Klepon. Padahal itu kan manis semua, tapi rasanya kalau makan itu saya udah enak.
pisang goreng dan onde-onde. Apa sih onde-onde itu ya? Klepon ya, klepon. Nah, klepon. Nah, sama minum teh. Manis. Gulanya teh kampul gitu. Teh kampul. Yang sedikit. Rasanya nikmat banget. Masya Allah. Menu buka, menu sahur, menu sahur, menu buka. Nah, kalau menu sahur saya tidak banyak macam-macam dari dulu, itu kesukaan saya. Sama itu adalah nasi aja cukup sama telur. Nasi dadar, sama telur. Telur dadar. Terus saya waktu kecil dulu saya selalu sama ibu saya dikasih susu. Dan sekarang kalau lagi ada duit saya juga minum susu biar brand itu ya. Boleh nama solid. Nyebut merek susu. Nah, terus sama vitamin itu aja. Jadi kalau pagi saya tidak banyak makannya. Dan saya sadar kalau saya juga makannya banyak nanti perut tuh lebih ini. Nah, bermasalah. Lebih bermasalah. Tapi kalau sore tadi kalau makannya tuh sore itu ya yang saya cari yang ada kuahnya. Ya. Terutama itu daun ubi, tapi ya itu tadi ini lagi belajar. Dan saya juga belum dapat di Solo ini. Ya. Ada rumah makan Tapanuli yang bisa daun ubi tumbuk yang sesuai dengan selera abang gitu ya. Kalau ikan teri saya udah dapat, istri saya juga udah bisa. Oke. Kalau Ramadan itu kan biasanya identik sama bukber, buka bersama, gitu. Ada nggak tempat-tempat favorit untuk bukber atau orang-orang favorit yang diajak bukber gitu? Di bukber ini sebetulnya ya kadang-kadang di bukber itu malah makannya saya malah berantakan. Kok kenapa? Bisa? Banyak yang ngomong. Jadi kan ketemu sama teman-teman ngomong. Habis itu makannya malah apa adanya, malah ngopi lah kadang-kadang makannya sudah nggak ini. Bukber itu sebetulnya bukan makan enak bagi saya, itu ngobrol enak, ketemu kan biasanya jarang. Iya. Nah kalau tempat favorit di Solo ini kebetulan saya kan kebanyakan di Jogja nih ngajar. Jadi bukber saya lebih banyak di Jogja. Nah dulu teman-teman di Jogja itu bukber kita itu malah hotel per hotel tuh yang di ini. Touring hotel ke hotel untuk coba bukbernya, untuk coba bukanya. Bukanya kenapa? Karena kan kampus-kampus juga biasanya kampus nih, ini kampus ya, itu sudah menyediakan biasanya tuh kita bahkan kumpul duit tuh. Ayo kita makan di mana? Tapi nggak tiap hari ya. Baru seminggu sekali kita di ini, nanti kita di ini. Ya itu aja. Itu juga saya rindukan itu. Tapi intinya seenak apapun makanan lebih banyak ngomongnya, terus lebih ngopi dulu, minum ini malah perutnya udah penuh. Jadi orang-orang yang istimewa diajakin bukber, biar nggak ngopi doang gitu, ada? Yang istimewa, ya semua istimewa. Kalau saya bilang istimewa satu, ada istri saya. Istri kita lah yang istimewa. Iya. Ya terus, nah jadi yang kita ajak itu teman-teman biasanya teman-teman dosen, itu enak ngobrol. Nah, karena saya mungkin teman saya lebih banyak di Solo dan di Jakarta atau Surabaya, karena di Jogja sejujurnya teman-teman saya hanya dari kalangan dosen. Jadi, nah kalau di Solo jarang juga bukber. Kebetulan teman-teman di Solo juga aktivitasnya tinggi-tinggi semua, dan saya nggak punya teman SD, SMP. Nggak tahu nanti ini di alumni. Abang tadi juga bilang kalau abang adalah penyiar ya. Nah, ada nggak sih lagu religi favoritnya abang? Saya dari dulu saya sangat amat suka Lir Ilir. Itu diputer? Di mana? Diputer waktu abang siaran? Saya putar walaupun tidak boleh menurut saya, tapi saya bilang putar lagu ini. Coba ya, nyanyi bang. Waduh, kalau soal Lir Ilir, waduh. Coba kenapa di situ saya suka lagu itu? Karena saya orang komunikasi. Di situ komunikasinya dari pencipta lagu Lir Ilir ini sangat amat keren. Kenapa ada di situ kata-kata penekno, blimbing kui? Kenapa bukan yang lain? Apa bang? Ini maaf ya buat teman-teman ini ya cuma itu. Ya. Itu ternyata di mana-mana itu penyebaran agama itu Islam khususnya agama Islam. Penonnya belimbing kue. Di mana-mana pun belimbing itu 5 sudutnya. Tidak ada belimbing itu sudutnya 4 atau 6. Mayoritas 5. Nah, maksudnya itu tadi.
Tiang agama. Iya. Jadi percaya Allah, ini apa semua, dan 2 kali syahadat terus benar. Jadi, ini kata-katanya, ini syairnya benar-benar hebat dan mereka menyampaikan itu lewat budaya, Iya. gamelan. Ya ada apa semua gitu udah. Itu saya selalu putar. Dan sekarang kan juga ada versinya bahasa, ada bukan di luar bahasa Jawa, ada juga kan itu. Tuh, jadi sama ada satu lagi lagu apa ya? Itu Sajadah Panjang dari Bimbo. Sajadah Panjang ya? Iya. Kalau, Bimbo. Itu kita putar dulu. Walaupun radio kita dulu radio anak muda, tapi ada saat tertentu itu biasanya kita putar pagi. Kita putar. Masih didengerin sampai sekarang gitu Bang? Kalau di rumah ya masih saya dengerin itu, nanti saya cari dengerin, rasanya enak banget dengerin. Dalam gitu ya Bang? Iya. Oke. Dan cuma sayangnya diputar kita dengerin cuma ini toh Ramadan toh, mesti diputar tiap hari tuh biar lebih ini. Biar lebih religius. Gitu. Abang, obrolan kita sudah banyak banget dan banyak banget juga yang bisa saya dapat dari Abang, inspiratif sekali. Ada nggak pesan yang bisa dipakai kawan karavan sama bulan Ramadan ini? Pesan itu ya, satu, teman-teman, pesan saya itu ya, lakukan ibadah itu dengan baik. Baik itu, ya kalian bisa menilai sendiri. Sebenarnya kita kan semua tahu mana yang baik itu. Cuma kadang-kadang masuk pengaruh-pengaruh luar, pengaruh apa, jadi nggak baik. Jadi saya juga cuma jalankan yang baik. Baik itu siapa? Kalian berpikir, kalian punya otak, punya pikiran yang baik, mesti lakukan berdasarkan pikiran kalian sendiri. Jangan pernah umpamanya, yang kita dapat begini. Kita kan membaca, ya. Di Quran itu semua udah jelas kok, ya. Saya membaca, tapi terjemahannya. Itu semua sudah jelas apa semua. Ya udah ikutin aja di situ. Yang lain itu jangan ikutin. Dan kalau kita ikutin itu pasti kita menjalankan ibadah kita dengan baik. Dan kedua, ini semua bukan bulan puasa toh. Saya orang komunikasi. Jadi teman-teman jangan pernah berbohong. Ya. Karena berbohong itu snowball. Ya. Semakin kita berbikin satu kebohongan, akan muncul kebohongan lain. Dan saya pernah melakukan itu. Itu saya bilang sekarang, itu tidak baik. Ya. Jadi jangan pernah berbohong. Kalau bisa, jangan selama puasa ini aja seterusnya. Dan kita akan enak. Hidup ini akan enak. Apa-apa semua saya kira, ya dari kebohongan. Ya, saya sama Mbak, sama ini, kita teman baik. Suatu saat kita ribut, pasti ada yang bohong nih. Ada yang nggak benar nih komunikasinya. Saya, Mbak, atau aja ribut. Jadi itu aja. Ini memang mungkin agak melenceng, tapi saya di tiap dimanapun, saya selalu pesan terakhir saya jangan berbohong. Oke. Ya, itu aja. Satu kebohongan yang kecil harus menimbulkan bikin kebohongan yang besar lainnya gitu ya Bang. Dan saya pernah melakukan itu dan ternyata nggak ada manfaatnya. Oke, itu tadi kawan karavan, obrolan seru kita, obrolan yang luar biasa barengan sama Bang Potan. Masya Allah ya Bang ya. Terima kasih ya Bang sudah hadir, sudah sharing di sini, matur nuwun sekali. Semoga obrolan santai ini memberi manfaat buat kita semua. Amin. Jangan lupa buat follow akun Instagram kita, share, like, komen, subscribe akun YouTube kita yang ada di bawah ini ya. Terus sampai ketemu lagi di lain waktu. Sehat-sehat ya buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.